akan timbul keributan-keributan. Tapi ketika seorang istri mensupport, mengingatkan suaminya untuk bakti kepada ibunya, ya, suaminya pun juga nanti akan bakti, pasti otomatis akan bakti kepada ibu dari sang istri. Jadi gitu. Ayah pun juga tugasnya menemani dalam doa. Lalu Neng Levi yang harus diingat, ya. Tadi ciri-ciri istri yang dirindukan surga al-wadud. Yang kedua al-walud. Apa itu al-walud? Yang subur dan banyak keturunan. Maksudnya di sini niatkan ibadah ini karena Allah. Mencintai pasangan kita karena Allah. Ketika marah-marahnya karena Allah. Ketika nanti suami sudah kepingin punya anak, maka si istri nggak boleh untuk menunda-nunda. Karena banyak sekali Bu, dulu sempat viral tuh, ya. Ada seorang pasangan anak muda yang kepengen nikah, hanya nikah saja nggak kepengen punya anak. Karena takut nanti sekolahnya mahal dan segala macam, ya. Di situ saja niatnya sudah bukan karena Allah. Berarti tidak yakin bahwa rezeki sudah Allah tanggung. Bahkan setelah menikah terbukalah pintu rezeki seluas-luasnya. Maka ketika seorang suami sudah mau, ya sudah bismillah. Allah yang berikan keturunan itu, kan gitu ya Bu ya. Maka jangan halang-halangi, bahkan jangan sampai punya niat, aduh ntar aja deh, jangan. Ada di sana di luar sana yang nggak mau punya anak takut payudaranya kendor. Karena nggak mau nyusuin, nggak boleh, dosa. Nah kan gitu ya Bu ya. Maka al-walud, yang mau menuruti keinginan suami ketika suami ingin punya keturunan lagi. Yang ketiga, ini yang paling penting nih Bu, ciri istri saleh yang dirindukan surga. Yang ketiga al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana nih? Dalam rumah tangga nggak ada yang adem ayem aja Bu. Justru keributan-keributan itu bumbu-bumbunya, betul? Keluarga rumah tangga Nabi juga diuji, ya. Jadi ketika nanti seorang istri misalkan nih dengan perilakunya membuat kesel suami misalkan, suami udah sabar sampai akhirnya suami wajahnya berubah mulai kesel. Suami mendiamkan istri, istri juga jangan ikut-ikutan ngediemin Bu, ya. Atau enggak istri langsung pergi ninggalin suami, nggak boleh, haram. Tapi al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Ketika si istri melihat wajah suami sudah beda, sudah mulai marah, ya, si istri buru-buru datengin suami, pegang tangan suami, taruh di atas kepalanya dan katakan, wahai suamiku, aku belum bisa tenang sebelum kau ridho kepadaku. Nih kata Rasul, yang disebut al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya, datengin suaminya. Ketika sudah suaminya mulai marah, ya, mulai datengin. Dalam rumah tangga kalau satu jadi api, yang satu harus jadi air. Jangan dua-duanya jadi api, kebakar di rumah, betul Bu? Ketika suami marah, istri yang nenangin tadi, ya, menyenangkan, menenangkan, menguatkan. 3M ini harus kita jaga, harus kita pegang. Ini, maka kembali kepada suami. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW katakan, jikalau aku diperbolehkan oleh Allah untuk memerintahkan manusia sujud di hadapan manusia, maka aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Kita lihat garis bawahi dulu kalimatnya. Jikalau aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud, ingat kalimatnya ya Bu ya. Jikalau aku dibolehkan, berarti kan kalimatnya tidak dibolehkan sujud di hadapan manusia. Maka Rasul katakan, jikalau dibolehkan aku untuk memerintahkan manusia sujud, maka aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Saking suami punya hak untuk ditaati. Maka ini, ya, jadilah al-wadud, al-aud, al-walud untuk Neng Levi. Lalu yang terakhir Neng Levi, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan
ketika kita kepingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bu, namanya aja rumah tangga. Berarti ada tangga-tangga, ada step-step yang harus dinaiki, dilewati. Namanya rumah tangga, bukan rumah kaca, Bu. Ya, rumah tangga karena harus ada tangga sakinah, ketenangan, saling menenangkan satu sama lain. Seperti pakaian tadi, istri harus jadi pakaiannya suami, suami jadi pakaiannya istri. Saling menenangkan satu sama lain. Kalau udah gitu naik lagi. Bukan berarti gak ada ujian. Ujian harus dilewati. Dengan sabar dan sholat. Selalu sabar dan sholat. Minta pertolongan kepada Allah. Hati lagi gundah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, zikir ke Allah, kembalikan suaminya kepada Allah. Ya Allah, suamiku milik engkau. Ya Allah, istriku milik engkau. Saling mendoakan. Tenang, Bu. Ya. Perbanyak baik sangka, jangan buruk sangka. Suami baik sangka kepada istri, istri baik sangka kepada suami. Tenang tuh rumah tangga. Sakinah, mawadah, warahmah. Akan tercipta yang namanya sakinah, mawadah, warahmah. Akan diberikan sifat sakinah, mawadah, warahmah oleh Allah kalau suami istri ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 6. Apa itu bunyinya di situ? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ketika Neng Levi baca ayat ini, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, oh diri saya. Satu, sebagai seorang hamba Allah, apa yang harus saya jaga? Habliminallah, ketaatan saya kepada Allah, rasa takut saya. Saya milik Allah, suami saya milik Allah, harta saya milik Allah, orang tua saya milik Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Maka ibadahnya perbaiki, tauhidnya kuatin. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Allah yang sebaik-baik, yang maha menjaga. 24 jam mata kita gak bisa mengawasi, gak bisa ngawasi anak-anak kita, gak bisa ngawasin suami. Titipkan kepada Allah, sang sebaik-baik yang menjaga. Titipkan dengan doa. Ya. Ketika Levi baca ayat ini, oh jaga dirimu. Kalimat pertama, lihat ibu-ibu, kalimat pertama yang ditulis di situ di surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu, bukan jagalah mereka. Jagalah dia bukan, tapi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kita dulu. Ya. Kita kuatkan tauhid kita dulu. Allah sematkan di hati. Cintanya Allah paling tinggi. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada manusia. Ini dulu. Segala sesuatu ada ujian, libatkan Allah. Tenangkan diri kita dulu. Sembuhkan luka di dalam diri kita dulu. Tenangkan hati kita dulu, baru keadaan itu akan tenang. Maka ini, tauhidnya kuatkan. Jagalah dirimu. Diri saya sebagai seorang hamba, perbaiki. Tauhidnya kuatkan. Diri saya sebagai seorang istri, oh tugas saya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat, tapi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Saya dengar apapun perintah suami, Bu, taat itu membawa berkah. Taat aja deh sama suami. Ya. Asal tidak dalam ketaatan dalam kemaksiatan. Selagi suami masih ngasih nafkah zahir batin, walaupun mungkin suaminya nggak soleh, nggak sholat, sabar, Bu. Yang kasih hidayah Allah, bukan ibu. Tapi dengan perilaku kita yang soleha, yang masih lemah lembut mengingatkan, insya Allah Allah turunkan hidayah buat suami, kan gitu. Doain, ya. Karena ada 3 doa wanita nih Bu, yang luar biasa. 3 doa wanita, doa ini setara dengan doanya 70 wali. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Maka Neng Levi ketika nanti sudah menikah, jangan lupakan malaikatmu, ya, tetap doakan ayahmu, karena dari keringatnya beliau mencari nafkah, menyekolahkan dari TK, SD sampai kuliah, ya Bu ya. Maka doakan terus. Yang kedua, doa ibu untuk anaknya, ya. Ibunda ketika Neng Levi sudah menikah, doakan terus supaya menjadi istri yang solehah, istri yang bisa melayani suaminya dengan baik, ya. Lalu yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Neng Levi, keberkahan rumah tanggamu ada di dalam doamu, ya. Ada sukses seorang suami karena ada doa istri.
Jadi ibu sekesel-keselnya nanti sama anak, jangan pernah doain anak dengan doa yang buruk. Ya, ini pengalaman nih Bu, ketika banyak jamaah yang lagi ngaji bawa anak kecil, anaknya lari-larian sono sini dicubit. Diem gak? Anak siapa sih? Dia lupa dia melahirin. Ditanya anak siapa, terus dicubit. Bandel banget sih. Bandel itu doa Bu. Jangan sampai nanti anaknya, saya aja udah dicap bandel sama ibu saya. Jangan ya Bu ya. Banyak terlahir ulama-ulama yang hebat atas doa dari ibunya. Ya. Yang ketiga, doa istri terhadap suami. Maka ketika baca ayat ini tadi, Tahrim ayat 6, diri saya sebagai seorang istri, tugas saya melayani dengan baik. Terus ketika nanti jadi seorang ibu Neng Levi, maka jagalah diri saya sebagai seorang ibu. Perhatikan anak-anak kita, sayangi mereka, jangan dibeda-bedakan. Ya, jadilah teman untuk anak-anak. Seorang suami juga gitu, nanti tolong sampaikan calon suaminya. Yang pertama, jaga dirimu, diri sebagai seorang suami. Bukan hanya menjadi suami yang bisa ngasih nafkah dunia saja, tapi bisa ngasih nafkah akhirat. Ingetin ketika suami sudah mulai sibuk urusan dunia. Ayang, yuk pengen deh diimamin. Ayang pengen deh baca Quran bareng-bareng. Ya, ayang pengen deh sholat malam bareng-bareng. Karena dalam hadis, ini Bu ingat dalam hadis, Allah merahmati seorang istri yang terbangun di tengah malam, lalu dia percikan air di wajah suaminya dan mengajak suaminya sholat malam. Percikin ya Bu, jangan diguyur. Percikin aja, ajak sholat. Begitu juga Allah merahmati seorang suami yang terbangun tengah malam, dia percikan air di wajah istrinya dan mengajak istrinya sholat bersama di tengah malam. Maka Allah merahmati keduanya. Bangun Bu, bangun romantis bersama suami, romantis ke Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang namanya tadi sakinah, mawadah, warahmah, baru terbentuk namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Insya baik Neng Levi, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan nanti pernikahannya hari Minggu. Bapak Haji dan Ibu diberikan keikhlasan, diberikan kelapangan. Ya, terus doakan putri tercintanya, semoga dalam mengarungi rumah tangga Allah berikan rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Calon suaminya bertanggung jawab bukan hanya di dunia saja, bukan hanya membelikan rumah di dunia saja, tapi mampu memberikan rumah di surga. Insya Allah. Buat ibu-ibu ini pengantin bau semuanya. Kalau ini kan calon pengantin barunya Bu ya. Kalau ibu-ibu udah pengantin bau, udah bau sumur, bau dapurnya Bu ya. Tapi juga jangan mentang-mentang udah 50 tahun pernikahannya tapi masih cuek sama suami, jangan Bu. Ya, bikin yang gemes-gemes tadi lagi tuh. Ya, al-wadud, ingat al-wadud yang menggemaskan suami. Ya Bu ya, al-wadud cenahnya Bu ya. Bikin suami ini seneng, bikin suami ini gemes, punya panggilan yang bagus buat suami Bu. Jangan mentang-mentang suaminya gendut dipanggil moy gitu, jangan. Ya, panggil sesuatu yang menggemaskan. Ya, buat suami mentang-mentang istrinya pipinya hitam, dipanggilnya apa Bu? Black. Dipanggil ya Humairo gitu. Wahai suami, panggil istrinya ya Humairo. Tapi kan pipinya istri saya hitam Umi. Ya Humairo kan artinya kemerah-merahan. Nah, panggilan-panggilan gitu yang membuat nuansa rumah itu jadi berwarna. Ya Bu ya, insya Allah yuk kita doakan Neng Levi, semoga Allah tentramkan kelak nanti rumah tangganya. Suaminya diberikan suami yang soleh, diberikan rezeki yang baik, dijauhkan dari yang haram, didekatkan dengan yang halal, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Al-hadihin ya, waligulinyatin soleh wa ila hadrodin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sayangi orang tua kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni jika kami pernah durhaka kepada ibu kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni jika kami pernah durhaka kepada ayah kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sayangi mereka ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Izinkan kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kelak jikalau Kau akan ambil dalam keadaan husnul khotimah. Astaghfirullahaladzim. Wa'fu 'anna waghfir lana